Materi yang saya sampaikan di dalam mata kuliah metodologi penelitian ini kali ini adalah tahapan di dalam metode ilmiah atau step of scientific method. Jadi materi ini adalah menjelaskan step-step atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan di dalam menjalankan atau melakukan atau melaksanakan penelitian ilmiah. Jadi basis dari penelitian ilmiah harus melalui tahapan scientific method ini. Dan seperti biasa, materi ini saya sampaikan secara sederhana, natural, primitif dengan contoh-contoh yang sangat-sangat sederhana agar saudara dapat memahaminya dengan baik. Saudara sekalian, jadi pada kali ini saya ingin menyampaikan satu materi di dalam metodologi penelitian ini, satu materi atau topik yang sangat mendasar yang akan dipakai sebagai acuan di dalam melakukan sebuah penelitian atau sebuah riset. Jadi sebelumnya di materi yang lain sudah saya sampaikan apa itu beda penelitian saintifik atau ilmiah dan juga penelitian yang non ilmiah. Nah, ini adalah tahapan yang mendasari penelitian-penelitian ilmiah, ya, tahapan berpikir ilmiah. Nah, ini adalah salah satu pemahaman yang harus saudara ketahui bahwa scientific method itu selalu terdiri dari beberapa seri of step, beberapa tahapan yang digunakan untuk menginvestigasi atau meneliti dari suatu kejadian natural alamiah. Ya, satu topik yang akan saudara investigasi itu harus melalui atau terdiri dari beberapa step scientific method. Nah, ini adalah step-step yang harus dilalui apabila saudara melakukan sebuah penelitian ilmiah. Nanti akan saya jelaskan satu persatu di sini. Yang pertama itu adalah problem atau question. Jadi yang pertama saudara nanti harus mempunyai question dulu, problem. Kemudian melakukan observasi atau pengumpulan data, pengumpulan informasi, baru saudara melakukan hipotesis. Nah, dari hipotesis itu kemudian saudara berusaha untuk menjawab itu dengan melakukan eksperimen atau mencari metode yang digunakan untuk menjawab question tadi. Ya, itu adalah desain risetnya. Kemudian baru saudara melakukan collect dan analisis data. Ya, saudara mengumpulkan data tentunya dan kemudian melakukan konklusi. Nah, setelah konklusi itu sebagai penelitian yang bersifat ilmiah itu harus dikomunikasikan, dipublikasi, diinformasikan sehingga ada masukan terhadap hasil yang saudara peroleh. Ini adalah tahapan-tahapannya, ya. Nanti kita lihat satu persatu. Jadi yang pertama adalah problem atau question. Ini artinya saudara mendevelop question atau masalah tadi yang dapat
pecahkan melalui eksperimen atau penelitian. Jadi kalau saudara tidak mempunyai problem, saudara tidak mempunyai question, maka saudara tidak mempunyai riset. Gitu ya. Riset itu selalu diawali oleh adanya problem, adanya question. Misalnya, loh, itu kok tanaman itu bisa berkembang baik apabila diberi pupuk. Nah, saudara harus punya question itu, baru saudara meneliti kenapa tanaman diberi pupuk kok lebih cepat daripada yang tidak. Loh, itu kok hujan deras, kok sekarang jadi banjir, kenapa ya? Nah, saudara kan punya question, punya problem, maka saudara meneliti kenapa hujan deras menyebabkan banjir, apa penyebab banjir lainnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya, artinya saudara harus punya problem, question, dan problem dan question ini nanti tentunya akan menjadi apa? Menjadi judul penelitian saudara. Jadi judul itu sebetulnya, judul riset itu sebetulnya apa? Masalah. Jadi kalau saudara membuat judul itu sebetulnya adalah masalah saudara atau topik. Ya, maka ini adalah masalah saudara. Masalah itu adalah judul. Itu ya. Nah, yang kedua, kalau saudara sudah mempunyai question atau masalah tadi, tentunya saudara melakukan observasi. Observasi ini adalah tahap yang sangat-sangat panjang dan sangat penting, karena saudara harus melakukan pencarian informasi sebanyak-banyaknya, ya, mencari pendapat, informasi baik dari secara online, secara offline, di perpustakaan, di Google, di para ahli, para guru, pembimbing dan sebagainya. Ya. Jadi membuat observasi dan riset your topic of interest tadi. Jadi yang dicari itu adalah yang berkaitan dengan judul, berkaitan dengan problem, berkaitan dengan masalah, gitu ya. Jadi inilah sebetulnya yang dicari. Nah, inilah sebetulnya nanti di dalam riset itu observasi, di dalam penelitian, tahap inilah sebetulnya yang paling banyak memakan waktu. Karena saudara harus mencari literatur, mencari pustaka, mencari teori, landasan, teori dan sebagainya, itu adalah masuk di dalam tahapan observasi ini. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, yang ketiga adalah memformulasikan hipotesis. Nah, hipotesis itu sebetulnya apa? Ini adalah jawaban sementara. Jawaban sementara dari tujuan atau judul tadi, atau judul atau topik tadi, apa problem tadi. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, jawaban sementara. Jadi prediksi, kemungkinan prediksi dari jawaban, ya, terhadap problem dan question tadi. Jadi hipotesis itu jawaban atau kesimpulan sementara berdasarkan apa? Berdasarkan observasi tadi. Nah, observasi ini apa? Ini adalah pustaka, tinjauan pustaka. Ini termasuk tinjauan teori. Ya, jadi saudara menghipotesiskan jawaban saudara setelah saudara observasi tadi. Jadi pada tahap pertama saudara melakukan
problem atau question tadi. Setelah ketemu question, saudara formulate, saudara observasi. Setelah observasi, saudara menarik sebuah hipotesis. Jadi hipotesis itu bukan berdasarkan penelitian, sebelum penelitian, ya. Jadi sebelum dilakukan penelitian. Dasarnya adalah dari pekerjaan observasi tadi. Setelah saudara meninjau pustaka, teori, dan sebagainya. Nah, sebagai contoh, misalnya itu hipotesis itu, kalau soil ya itu suhunya naik, maka tanaman ini akan tumbuh. Jadi ini hubungan antara temperatur dan kecepatan tumbuhan berkembang tadi. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan tinjauan pustaka dan teori. Kenyataannya bagaimana? Belum, karena belum diteliti, gitu ya. Nah, kemudian eksperimen. Sebetulnya apa yang dimaksud eksperimen itu? Setelah saudara mempunyai hipotesis, maka saudara harus melakukan penelitian. Nah, penelitian itu harus didevelop dulu prosedurnya atau metodenya. Bagaimana caranya? Jadi di sini nanti saudara harus bicara how. Ya, tadi sudah disampaikan tadi kesimpulan sementara atau hipotesis, maka bagaimana caranya saya membuktikan apa tadi? Hipotesis. Bagaimana cara saya membuktikan hipotesis saya tadi? Ini how tadi. Bagaimana caranya? Itu didevelop. Ya, didevelop di dalam tahapan ini. Baik itu bisa melalui lab, bisa melalui pekerjaan lapangan. Ya, jadi eksperimen di sini bukan berarti eksperimen di lab, tidak. Jadi dua-duanya atau salah satu dari keduanya. Jadi follow melalui sebuah prosedur. Nah, prosedur ini nanti di dalam di geologi atau yang sering kita lakukan, ini nanti dilakukan atau disampaikan dalam bentuk diagram alir, metode penelitian, atau yang kita sebut sebagai nanti flowchart. Ya, itu biar gampang. Di beberapa mungkin tidak memakai flowchart tetapi pakai tabel. Dalam bidang-bidang lain bisa, tidak masalah. Tapi yang umum di kita itu adalah di ilmu kebumian itu dengan menggunakan flowchart. Jadi diagram alir metode penelitian. Ya. Jadi ini include termasuk detail materialis. Materialnya apa yang digunakan? Bahan dan material. Saya menggunakan material A, B, C, D. Kemudian alat yang digunakan, ya. Kalau di geologi mungkin alat palu geologi atau GPS atau radar atau alat-alat geofisika dan sebagainya. Ya. Dan the outcome must be measurable. Jadi harus kuantitatif, harus dapat diukur dan dapat dikuantifikasi. Nah, itu tadi adalah flowchartnya, acuannya. Saudara menyusun prosedur, menyusun metodenya, how-nya tadi. Bagaimana saudara cara menjawab tadi? Itu disampaikan di dalam tahap keempat tadi. Nah, setelah itu saudara harus melanjutkan ke tahap 5, yaitu tentunya saudara mengkoleksi data. Nah, data itu dikoleksi, saudara kolek pengumpulan data, baik itu data sekunder maupun primer, baik di lapangan maupun di lab. Ya, kemudian saudara
analisa, saudara hitung, saudara evaluasi, analisis, apapun itu, ya, itu dilakukan pada tahap kelima. Jadi tahap kelima itu saudara mengkoleksi data dan menganalisis data. Nah, saudara boleh memodifikasi the prosedur tadi, flowchartnya. Oh, ternyata dengan flowchart yang tadi itu saudara tidak bisa melakukan, maka saudara boleh melakukan modifikasi. Kemudian resultnya itu harus di retesting. Jadi kalau misalnya saudara itu harus diuji keakuratannya, kebenaran dari itunya. Ya. Kemudian di sini saudara menampilkan tabel, graf, fotografi, peta. Kalau di kita mungkin banyak peta, kemudian tabel, grafik-grafik, dan juga foto atau image. Ya. Inilah tahap kelima. Nah, kemudian keenam ini adalah menjawab tujuan, ya. Jadi saudara punya tujuan. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu ya problem tadi. Saudara kan punya problem, saudara punya masalah. Nah, sekarang saudara harus menjawab problem, saudara harus menjawab masalah, saudara harus menjawab tujuan. Dan akhirnya sebetulnya saudara menguji hipotesis saudara. Ya, jadi di sini adalah menjawab tadi, menjawab atau akhirnya saudara menguji hipotesis saudara tadi. Hipotesis saudara itu benar enggak? Nah, apakah konklusi ini harus membenarkan hipotesis? Tidak. Ya, hipotesis dan konklusi bisa berbeda. Oh, ternyata hipotesis saya salah. Tadi saya ngomong, oh kalau ini temperaturnya naik maka ini tumbuh cepat. Benar enggak? Oh, ternyata salah, enggak begitu. Enggak apa-apa, tapi harus saudara memberikan penjelasan. Oh enggak, karena begini. Ya, misalnya tadi hujan dan banjir, saudara menghipoteskan, oh kalau hujan terjadi banjir, itu konklusi hipotesis saudara. Ternyata hasil ininya enggak selalu, setiap hujan belum tentu banjir. Ya. Terjadi banjir apabila ada faktor lain bla 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 bla, misalnya begitu. Ya, jadi itu adalah konklusi, menjawab. Kalau saudara sudah menjawab, membuktikan hipotesis, saudara sudah menjawab judul, tujuan, maka penelitian saudara selesai. Ya. Kemudian juga saudara diminta untuk membuat rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Kemungkinan meningkatkan, mengimprove prosedur atau hasil dan sebagainya, ya. Saudara boleh melakukan rekomendasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah communicate, ya, communicate. Jadi mengkomunikasikan the result, mempublikasikan the result. Jadi artinya saudara bisa presentasi dengan audiens, diseminarkan, dipublikasikan, ditulis dalam bentuk tulisan ilmiah dan sebagainya. Kalau dalam bentuk presentasi, ya saudara menyampaikan itu pada audiens. Nah, pertanyaan-pertanyaan sanggahan inilah yang digunakan untuk memperbaiki hasil atau mempertimbangkan hasil kebenaran dari hasil penelitian saudara. Jadi harus ada feedback dari publik terhadap penelitian saudara. Ya, itu. Jadi itu salah satu step urutan yang harus dilakukan untuk melakukan sebuah penelitian. Jadi kalau sudah melakukan step-step tadi, maka itu penelitian yang sifatnya
scientific atau ilmiah, bukan penelitian non ilmiah. Ya, itu. Nanti kita lanjut dengan contoh ini. Nah, berikut ini mari kita tunjukkan contoh ya, contoh sederhana agar saudara dapat memahami dengan lebih baik tadi ya, contoh real. Nah, ini adalah contohnya itu ya, question ya, di tahap question ini. John itu melihat neneknya itu membuat kue gitu ya. Kemudian dia bertanya pada neneknya, kenapa rotinya itu mengembang gitu ya. Jadi kenapa? Kemudian si nenek itu menjelaskan beberapa sebabnya ya, kenapa misalnya ada masalah di gula dan sebagainya ya. Nah, kemudian John ini berpikir bahwa jumlah dari gula yang digunakan di dalam resep itu akan berpengaruh terhadap ukuran rotinya. Oh, berarti kira-kira besar kecilnya roti itu dipengaruhi oleh banyak sedikitnya gula. Nah, itu adalah hasil dari pemikiran John di dalam tahap question atau problem itu. Nah, kemudian di dalam observasi atau riset atau mencari informasi tadi, dia mendapatkan jadi area dari masak tadi di dalam baking of the bread tadi, kemudian juga ada fermentasi ya. Ini terus membuat dia untuk membuat sebuah eksperimen tentang pemikirannya tadi. Jadi untuk mengetes his questionnya tadi. Jadi dia terus melakukan observasi dari segala macam sumber, baik dari gurunya, ya, dari pembimbingnya, dari temannya. Kemudian he keep all his information of this topic in the journal. Jadi artinya dia terus menyimpan informasi ini. Nah, kemudian John ini terus diskusi dengan gurunya, dan kemudian gurunya itu memberi experimental design diagram ya, jadi untuk membuat rencana penelitiannya tadi untuk membantu John di dalam setup penelitiannya ya, jadi di dalam desainnya. Nah, kemudian dari hasil observasi tadi, maka dia melangkah pada observasi ketiga, yaitu formulate a hypothesis ya. Maka setelah dia conducting beberapa diskusi, kemudian tibalah pada hipotesisnya. Nah, ini adalah hipotesisnya berdasarkan searching tadi, berdasarkan observasi tadi. Hipotesisnya adalah apabila gula yang ditambahkan lebih banyak, maka rotinya itu akan berkembang lebih baik, lebih besar. Jadi ukuran rotinya itu lebih besar karena ada penambahan gula.
Itu adalah hipotesis. Ya, kemudian inilah sebetulnya hipotesis dia itu tentunya akan ada hubungan antara independen dan dependen variabel. Jadi saudara masih ingat apa yang disebut sebagai dependent variabel dan juga independent variabel. Ya, ini maksudnya. Independent atau manipulated variable itu sebetulnya faktor yang intentionally itu bervariasi berdasarkan eksperimenternya, ya. Jadi tidak dependent, jadi bervariasi, ya. Maka dari itu karena dia tidak bervariasi, maka John nanti akan menggunakan gulanya di dalam eksperimen itu bermacam-macam, karena tadi kan semakin banyak gula ditambahkan semakin besar rotinya, maka dia harus menggunakan independent variabel gula, yaitu mulai beberapa ukuran 25 gram, 50, 100, 200, 500 gram yang akan digunakan di dalam eksperimennya, yaitu independen. Nah, bagaimana yang dependen? Dependen atau responding variable itu faktor yang dapat berubah hasilnya sebagai hasil dari perubahan independen variabel. Jadi dia akan berubah dependen ini apabila independennya itu juga berubah. Ya, ini adalah dependent variable. Maka di dalam kasus ini yang menjadi dependent itu size dari roti, karena tadi semakin banyak gula rotinya akan membesar. Jadi yang independent itu gulanya, dependentnya itu size-nya. Itu ya, itu cuman pemahaman aja. Nah, kemudian dia tibalah pada eksperimen atau yang saya sampaikan tadi, ini tadi how tadi. Ya, how. Bagaimana dia menjawab judul tadi? Ya, bagaimana menjawab hipotesis tadi? Ya, maka dia melakukan eksperimen, kemudian membuat prosedur, ya, membuat list material. Jadi prosedur kalau di kita tadi sudah saya jelaskan, ini biasanya pakai flowchart. Ya. Tapi ada beberapa di sini nanti akan memakai tabel. Tidak apa-apa, sama aja. Intinya adalah prosedurnya. Kemudian list of material, bahan, ya, kalau di kita. Ya. Kemudian dia diskus dengan John how to determine the control group, gitu ya. Control group di dalam eksperimen saintifik itu adalah yang sebagai standar untuk pembandingnya. Ya, nanti kita lihat ini ya. Dipakai sebagai standar comparison. Kalau di dalam kalibrasi itu adalah sesuatu yang dipakai sebagai pembanding standarnya, ya. Itu control group. Nah, maka the control group may be as no treatment atau experimenter selected group. Jadi berdasarkan pemilihan tadi, ya. Ini kita teruskan, sudah paham. Nah, jadi semua eksperimen itu harus mempunyai sebuah kontrol group, ya. Jadi sebagai kontrol untuk membandingkan sehingga kita bisa tahu kebenaran dan akurasinya. Nah, di dalam hal ini kontrol grupnya itu adalah punyanya nenek tadi. Si nenek tadi itu selalu menggunakan 50 gram di dalam resepnya. Padahal si John tadi menganggap, loh, semakin banyak mungkin semakin besar. Maka kontrol grupnya yang dipakai di dalam penelitian ini adalah 50 gram tadi, sesuai dengan resep si nenek tadi, ya. Nah,
Kemudian kita lanjut yang ini. Di dalam eksperimen ini kemudian John write of his procedure untuk eksperimennya dengan materialis yang di dalam jurnal tadi, di dalam list tadi, di dalam tabel yang nanti akan saya tunjukkan di next slide ini. Nah, kemudian dia juga melakukan trial ya to replicate group yang expose ya di dalam kondisi yang sama di dalam eksperimen ini ya. Kemudian dia akan melakukan tes masing-masing sugar itu 3 waktu. Jadi trial ini sebetulnya untuk menambah variabel sehingga tingkat kebenarannya itu semakin terpenuhi dengan melakukan 3 kali testing. Jadi tidak hanya 1 kali pengukuran tetapi 3 kali pengukuran. Nah, kemudian selanjutnya pada tahapan collect dan analyze result ini, kemudian dia menunjukkan recordnya di dalam sebuah tabel ya, di dalam hasil yang dia akan tunjukkan di dalam tahapan collect dan analyze data tadi. Nah, maka di sini sudah lihat bahwa tadi sudah disampaikan ini adalah independent, ini adalah dependent ya, size of rotinya ya. Kemudian trialnya dia tadi menggunakan 1 kali, 2 kali, 3 kali trial, sehingga ini akan menambahkan keakurasian. Maka dia menambah 25 gram, 50, 100, 250, 500. Kemudian setelah hasilnya ya, dia yang pertama itu sekian. Kemudian percobaan kedua ini, percobaan ketiga ini, maka hasilnya adalah ini. Ya, sudah lihat ini. Jelas bahwa ini adalah tadi percobaannya. Setiap 25 gram dilakukan 3 kali, 50 gram sekian kali, 100 gram sekian kali, dan seterusnya. Maka rata-ratanya ini. Maka dari sini sudah terlihat bahwa dari tabel ini yang 50 ini sebagai control group, ini punyanya nenek tadi. Ini adalah control groupnya itu 50 gram. Di sini sudah lihat hasilnya adalah yang paling besar. Ya, ini adalah dari hasilnya. Baik. Maka di sini akan sudah lihat bahwa control work itu the basis eksperimen. Jadi 50, tapi ternyata bagus 50, tetapi tidak signifikan lebih baik daripada 100 gram gula. Maka dia mereject his hipotesis ya, karena tadi hipotesisnya kan bertambah gula akan bertambah besar, ternyata tidak. Maka yang 50 yang terbaik, maka dia melakukan retest using gula dengan antara 50 dan 100. Karena sudah lihat hasilnya tadi ini. Kalau menurut hipotesis dia seharusnya ke sini ini akan semakin besar. Ternyata tidak, setelah 500 akan mengecil. Nah, maka di sini ada melakukan retesting. Signifikannya itu ada di sini. Antara 50 sampai 100. Maka kita harus melakukan retesting antara 50 sampai 100. Itulah yang dilakukan oleh John tadi, antara 50 sampai 100 gram. Nah, kemudian dia melakukan lagi eksperimen ya. Kemudian hasilnya adalah seperti ini.
Jadi dipecah tadi antara 90 sampai 100 tadi itu dipecah 50, 60, 70, 80, 90 setiap 10 gram. Nah, ini eksperimen 1, eksperimen 2, eksperimen 3. Nah, kemudian dari sini sudah lihat rata-ratanya. Maka kalau sudah lihat yang terbesar ternyata ada di 70 gram. Nah, kalau tadi berdasarkan yang tadi dengan independen yang 50 graman tadi ada di 50. Sekarang di 10 graman ini yang terbesar itu ada di 70. Ya. Inilah hasilnya yang terakhir setelah di retesting. Maka kesimpulannya bahwa 70 gram gula itu akan menghasilkan roti yang terbesar. Maka his hypothesis is accepted. Ya, ini adalah contoh riset yang berbasis pada step of research method. Ya. Kemudian dia mengkomunikasikan, jadi hasilnya tadi dikomunikasikan, diseminarkan, dia tell his grandmother about the teacher, ya, prepare to present the project di dalam scientific class, di dalam seminar. Ya, itu adalah salah satu contoh real bahwa penelitian itu harus berbasis pada scientific method, scientific thinking. Itu baru yang namanya penelitian ilmiah. Ya, saya kira itu yang harus saudara pahami, yaitu contoh real, contoh sederhana bagaimana melakukan riset yang berbasis scientific method. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat.